Waalaikumsalam Bu Agung. Bagaimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Agung. Bu Iya. Agung bagaimana? Alhamdulillah Bu Ratna. Bu Ratna, kita pada pendampingan individu yang ke-6 ya, terkait dengan persiapan panen hasil belajar serta umpan balik refleksi 360 derajat, setelah itu juga penilaian pemetaan aset ya. Kalau boleh tahu Bu Ratna, 1 bulan yang lalu aktivitas apa yang sudah dialami oleh Bu Ratna? Selama 1 bulan terakhir itu yang saya lakukan adalah mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah saya Bu Agung. Iya. Kemudian saya juga merancang sebuah program, dan dari aset yang sudah saya identifikasi tadi itu saya manfaatkan untuk pelaksanaan program yang sudah saya rencanakan. Iya. Ada kendala nggak ketika itu? Kalau dipetakan, kira-kira kesulitan apa ketika Bu Ratna memetakan aset itu? Kalau kesulitannya sih tidak ada, hanya butuh kerja keras saya untuk menggali informasi, terutama dari guru senior. Guru senior Untuk, ya? iya benar, untuk dapat akhirnya saya mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah saya. Iya. Tetap semangat Bu Ratna ya. Ini Bu Ratna, ngomong-ngomong ya, Bu Ratna pernah ya istilah refleksi umpan balik 360 derajat sebelumnya ya? Ya, pernah Bu. Ya. Untuk kesempatan ini juga Bu Ratna diminta lagi untuk survei 360 derajat ya. Bagaimana menurut kepala sekolah, rekan sejawat ataupun siswa terkait dengan hal yang kurang istilahnya kurang dimiliki atau dikuasai oleh Bu Ratna, kira-kira di bagian yang mana Bu Ratna? Kalau kemarin saya membaca hasil umpan balik dari kepala sekolah itu bagus. Itu kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya bisa mengajak rekan sejawat dalam menganalisis pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman ataupun oleh saya sendiri. Itu dari kepala sekolah. Kalau dari teman, itu mereka sepertinya mengharapkan saya menghasilkan suatu karya atau suatu inovasi dari apa yang sudah saya peroleh dari organisasi yang saya ikuti. Ya, oke. Baik Bu Ratna, terkait dengan rencana Bu Ratna ke depan, ini apakah ada yang perlu dikomunikasikan pada kesempatan hari ini? Rencana ke depan itu mungkin untuk pelaksanaan atau tindak lanjut dari pemetaan aset tadi untuk ya? program yang berdampak pada siswa itu mungkin saya perlu berkonsultasi dengan Bu Agung, Kolaborasi ya? benar, berkolaborasi Perlu, dengan teman, iya. kemudian juga nantinya saya konsultasikan dengan Bu Agung. Ya, perlu kolaborasi dengan teman sejawat ya, terkait dengan analisis pembelajaran mungkin, atau pemetaan aset-aset pendukung yang mendukung kegiatan pembelajaran, dan tentunya nanti semua akan berpihak kepada peserta didik ya. Iya benar Bu, Ya. itu tujuannya. Begini Bu Ratna, yang akan dilibatkan untuk kegiatan nanti itu kira-kira siapa saja Bu Ratna? Kegiatan pelaksanaan program Iya. yang saya rancang tadi Bu. Iya. Itu saya akan melibatkan yang pertama tentunya kepala sekolah. Kepala sekolah. Sebagai pimpinan dari lembaga ini, kemudian komite, Iya, lanjut. kemudian koordinator paguyuban Iya. yang punya akses untuk berkomunikasi dengan wali murid Iya. dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian rekan sejawat, juga dengan tenaga kependidikan atau staf sekolah Iya. yang nanti akan jadi sebagai kreator dari mungkin desain pamfletnya atau juga gitu pembuatan ya. SK kepanitiaan. Berarti perlu kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya. Baik,
ketika ada kita sudah 6 bulan loh Bu Ratna ya, tanpa sengaja ini bukan tanpa sengaja ya, disengaja tak dirasa sudah 6 bulan. Nah, perubahan apa yang dirasakan oleh Bu Ratna? Yang pertama Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri yang saya rasakan adalah saya mulai bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga mempunyai pengalaman melakukan supervisi coaching ya. kepada pembelajaran rekan saya. Kemudian juga yang terakhir itu saya belajar merancang program yang berdampak positif pada murid. Oh gitu ya. Yang kira-kira perubahan yang dirasakan Bu Ratna itu terjadi di peserta didik itu apa? Siswa merasa diperhatikan ya Bu, apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka juga belajar atau terlibat langsung dalam perencanaan pembelajaran yang mereka laksanakan. Ya, itu. Apakah anak-anak sudah merasa memiliki karakter kalau sekarang ini istilah profil pelajar Pancasila? Apa masuk di situ Bu Ratna? Iya, mereka merasa lebih mandiri ya Bu, Mandiri ya. karena saya beri mereka kesempatan untuk berpendapat, kemudian untuk saling menilai atau memberi umpan balik kepada temannya. Iya. Berarti ini banyak hal yang perlu istilahnya perlu dimantapkan atau mungkin perlu sekali untuk dianalisis ya. Ketika 6 bulan berjalan ini apa saja yang dampak terbaik untuk diri CGP, dampak ke rekan sejawat, dampak ke peserta didik ya. Bu Ratna, untuk hasil analisis dampak-dampak tersebut kalau boleh skalanya itu sampai skala berapa Bu Ratna? Mungkin di angka 8 ya. atau ketinggian ya Bu, tapi masih perlu saya tingkatkan. Iya. Adakah tantangannya Bu Ratna? Kok agak ragu ini menyebut angka 8 ini? Karena saya masih butuh konsistensi dalam melaksanakan semua yang. Oh iya. Ya mudah-mudahan Bu Ratna bisa lah ya. Intinya gini Bu Ratna, paling tidak Bu Ratna memiliki motivasi ya, motivasi untuk maju itu yakin lah ya. Oke, baik Bu Ratna, terkait dengan pemetaan aset ini ngomong-ngomong ya, pemetaan aset, pengalaman Bu Ratna untuk memetakan aset dengan rekan-rekan sejawat ini bagaimana Bu Ratna? Yang saya lakukan kan saya memetakannya dengan cara berdiskusi bersama-sama, mengundang 6 aktor yang terlibat. Itu tentunya pengalamannya adalah saya merasa senang, kemudian juga menampung suara dari semua pihak itu. Jadi tidak hanya dari sudut pandang saya saja, tapi juga dari 6 aktor tersebut ikut memberi masukan seperti itu. Sudah bisa diidentifikasi dengan baik ya? Sudah, karena tertantang nggak Bu Ratna? Tertantang untuk pelaksanaan programnya ya? Benar. Bisa ya tadi ya? Alhamdulillah bisa banget. Bagaimana sambutan dari teman-teman? Alhamdulillah teman-teman menyambut dengan baik Bu Agung. Iya. Teman-teman juga mendukung program yang saya rancang. Iya. Ya, oke. Gini Bu Ratna, untuk Loka 7 nanti kita kan ada panen hasil belajar ya. Persiapan apa yang sudah dilakukan atau gambaran ide-ide brilian Bu Ratna yang akan dipamerkan pada saat panen hasil belajar nanti apa Bu Ratna? Kalau boleh tahu. Di Loka 7 nanti rencana saya akan memamerkan hasil produknya siswa yang diproduksi pada 6 bulan terakhir itu, 2 bulan terakhir ya. Kemudian saya juga berencana untuk menampilkan infografis tentang materi apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Berarti ada materi dan juga hasil ya, hasil karya. Hasil karya Bu Ratna sendiri, teman sejawat atau anak-anak? Itu hasil karya siswa. Karya siswa. Karya Bu Ratna? Kalau karya saya nanti berupa infografis itu tadi. Infografis. Nggak ada yang dalam bentuk produk-produk atau bagaimana Bu Ratna? Kalau produk itu saya lakukannya bersama siswa. Jadi bersama siswa ya. Oke, baik Bu Ratna.
mudah-mudahan nanti ya kita akan ketemu di Loka 7 dengan panen hasil belajar, dan saya tunggu ya ide-ide brilian Bu Ratna. Oke Bu Ratna, tetap semangat ya, tetap termotivasi meskipun kita sudah ada di penghujung kegiatan, namun harapannya adalah Bu Ratna mampu menerjemahkan materi-materi yang sudah diambil tadi di dunianya, di dunia kegiatan pembelajaran yang bisa berkolaborasi dengan peserta didik dan juga dengan rekan sejawat. Selamat Bu Ratna ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aset-aset yang kita miliki untuk dapat dimanfaatkan agar terlaksananya program yang berdampak positif pada murid. Next. Ini ada 7 aset atau modal yang sudah saya identifikasi, semoga benar. Next. Yang pertama adalah modal manusia. Di sekolah kita ada guru dan staf yang berkompeten, karena minimal di sini pegawainya adalah berkualifikasi minimalnya S1. Kemudian untuk modal manusia yang kedua adalah murid. Kita punya murid yang kondisinya heterogen, intelijensinya, kemudian keadaan sosial, kemudian bakat dan minatnya juga heterogen. Next. Dan syarat dengan pengalaman tentunya. Dan komite sekolah, dan yang kelima adalah wali murid. Next. Ini modal sosial. Kita aktif atau ikut berinteraksi dengan dinas pendidikan, perpustakaan kota, paguyuban, dan puskesmas. Kita bekerja sama kan dengan puskesmas. Kemudian modal politiknya ada pengawas sekolah, kepala sekolah, instansi terkait yaitu BKD, dinas pendidikan, religi, masyarakatnya itu sangat religius. Kemudian tempat-tempat wisata religi juga banyak di sini. Next. Modal fisik, sekolah kita mempunyai gedung dan halaman sekolah yang luas, kemudian memiliki musola, laboratorium komputer, perpustakaan, greenhouse, gazebo, UKS, koperasi, dan ruang serbaguna yang menunjang semua kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Kemudian adanya program Market Day ini diharapkan siswa dapat belajar tentang kewirausahaan, juga tentang kepemimpinan siswa. Nantinya, kenapa program ini saya harapkan dapat berdampak positif kepada murid? Saya nantinya mempunyai rencana bahwa siswa itu nanti akan ikut aktif, ikut serta pada saat, tidak hanya pada saat pelaksanaan, tapi saat perencanaannya pun siswa terlibat langsung. Mereka sendiri yang membuat perencanaan apa yang akan mereka lakukan pada saat pelaksanaan Market Day, sampai menyusun kepanitiaannya sendiri. Kemudian mereka menentukan jika kita akan menampilkan makanan khas, maka mereka yang akan menentukan makanan khas apa yang akan mereka jual. Kemudian untuk dua stand itu nanti di stand itulah nanti anak-anak akan memamerkan barang atau hasil karya mereka selama ini. Jadi hasil karyanya itu hasil karya dari P5, juga dari hasil karya mungkin SBDP. Siapa? Ya, monggo. Dina. Oke, untuk guru. Oke, siswa untuk membuat bukan komunikasi. Oh gitu. Jadi guru di sini sebagai fasilitator, kemudian sebagai pendamping. Kemudian apa lagi Bu Dina? Itu dulu. Apa sementara ini dulu? Kita ke slide selanjutnya. Kemudian tenaga kependidikan sama membuat SK kepanitiaan gitu ya. Apa? Mencakup semua ya, termasuk apa itu namanya pamflet? Termasuk apa? Oh, boleh kita kembali dalam buka kurung membuat SK kepanitiaan, kemudian pamflet ya, pamflet. Kupon, nanti rencananya kita akan menggunakan kupon atau dengan uang saja jual beli gitu.
Kalau di SMK 1 kemarin karena dilombakan sehingga di sana menggunakan kupon, Pak. Kaitannya dengan IT. Iya. Tambahkan monggo. Tim kreator dan kreator. Iya. Yang kedua ada apa? Ya. Modal manusianya tadi lebih ke perannya. Iya. Kalau tadi jawabannya ada yang kemanfaat. Oh gitu. Yang di mana tadi? Serta itu serta Oh gitu. Terlibat langsung dalam mempromosikan gitu ya. Iya. Kalau motor dari Kota gitu. Oke, dia apa? Sebagai promotor. Sebagai promotor kearifan lokal. Gitu ya. kita membuat Iya, oh gitu. Boleh. Boleh. Nanti kita pinjam ke Disperindak ya. J. Kemudian mungkin ada yang perlu ditambahkan? Atau sudah cukup? Keluarga besar SDN Wangilan secara internal perlu dukungan dari orang tua siswa atau peran eksternal. Mungkin selain orang tua murid, mungkin paguyuban, mungkin dukungan dari instansi lain. Oleh karena itu perlu perencanaan yang matang, termasuk di dalamnya skenario pelaksanaannya bagaimana. Benar. Karena ini kan, benar. Karena ini tadi kan tujuannya selain mengembangkan kepemimpinan siswa juga kita mengajarkan kewirausahaan.